Kekasih Kristus, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 51 ayat 16-17. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nas ini merupakan doa pengakuan dosa dari Raja Daud. Setelah Tuhan menegur dia dengan keras melalui Nabi Nathan atas perselingkuhannya dengan Batsheba. Saat itu Daud merasa ketakutan yang amat sangat karena ia tahu bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya dan bahwa perkenan Tuhan atas hidupnya lah yang paling penting saat itu dibandingkan dengan segala harta dan kekuasaan yang ia miliki. Daud menyadari bahwa persembahan korban sebesar apapun tidak akan bisa menyukakan hati Tuhan, melainkan hanya jiwa yang hancur, hati yang patah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, saya memberi tema renungan ini, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Bila segala sesuatu berjalan normal, kita biasanya merasa bahwa kita cukup layak di hadapan Tuhan. Kita cukup baik di hadapan Tuhan. Dan bila kita menyadari ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan, kita terlalu percaya bahwa Tuhan akan memakluminya. Apabila ada kemudian masalah yang timbul karenanya, kita pun percaya bahwa Tuhan terlalu baik buat kita. Tuhan pasti menolong kita. Namun, dengan berjalannya krisis dalam hidup kita yang cukup panjang, maka kita mulai kehilangan percaya diri kita. Masalah demi masalah muncul di dalam hidup kita. Dan kita mungkin mulai bertanya-tanya, Tuhan, apa maksudmu dengan semua ini? Tuhan, apakah ada dosa yang perlu aku akui? Tuhan, apakah aku layak di hadapan-Mu? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada berita buruk dan berita baik yang harus saya sampaikan pada hari ini. Pertama, berita buruknya bahwa segala kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita layak di hadapan Tuhan. Roma 3:23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun berita baiknya adalah kasih karunia Allah yang mampu melayakkan kita di hadapan Allah. Kasih karunia Allah yang akan membuat kita menjadi umat pemenang dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah memberikan nasihat kepada kita dalam Khotbah 7 ayat 2-4. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah segala kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Setiap manusia menginginkan keadaan yang baik dan hal-hal yang menyukakan hati. Namun kenyataannya, justru dalam krisis dan kesulitanlah kita merasa perlu untuk semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan Allah. Seperti dikatakan Daud waktu ia sempat ditangkap orang Filistin di Gat. Mari kita juga berkata kepada Tuhan dalam krisis yang kita hadapi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saya percaya bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang indah bagi setiap kita orang percaya. Namun Tuhan menuntut kita untuk melangkah dalam ketaatan, mencari dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau demikian mengasihi kami. Dan apabila Engkau sudah menolong kami selama ini dalam setiap segi kehidupan kami dan masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau pun juga akan menolong kami keluar dari krisis yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur karena kami percaya Engkau sudah mengabulkan permohonan kami. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, kemenangan, karena Tuhan Yesus yang demikian mengasihi kita menyertai kita. Semangat!